Ibu Vivian, dan kami persilakan untuk memberikan speech dan juga mengundang teman-teman komite lain yang terlibat di FFV 2024. Silakan. Mungkin sedikit ya mengenai saya menjadi ketua FFV. Saya merasa sangat terhormat sekali dari tadi juga jabarannya Bu Vivian dan juga Pak Mahendra. Saya juga berharap setelah 18 tahun bekerja di perfilman, begitu di industri film Indonesia. Harapannya saya mampu beserta teman-teman ini, ketua komite, untuk mengevaluasi, to elevate perfilman di kedepannya. Untuk itu saya ingin mengintroduce ketua-ketua bidang. Ini future leadersnya Indonesia, saya bisa menambah. Pertama, ketua pelaksana, yaitu Bu Plak, kami menyebutnya, Mbak Prilly Latukonsinta. Silahkan Prilly, boleh bergabung bersama dengan Mas Aryo Bayu. Dan kedua, untuk ketua bidang penjurian, ini seseorang yang saya sering ngobrol bareng begitu, tukar pikiran, adalah Mas Budi Irawanto. Hey. Ini sebagai ketua sekretariat, salah satu sahabat saya juga, yang kerjanya udah tidak perlu dipertanyakan lagi, ada Mbak Mendy Marahimin. Ketua bidang keuangan dan pengembangan usaha, also a colleague of mine, yang sempat di komite sebelumnya, Ibu Gita Farah. Ketua bidang acara, ini kami sebenarnya juga lagi paralel ya, ada melakukan satu pentas bersama Pak Mendra juga ini. Sahabat saya juga, Mbak Tia, Mbak Praditya Dovitri. Ketua Humas Acara, sahabat saya yang saya kenal hampir 18 tahun yang lalu, di saat saya dan juga teman-teman sinias itu masih berkontemplasi bagaimana sih masa depan perfilman Indonesia. Akhirnya kita dipertemukan kembali dalam ajang FFV ini. Saya ingin memperkenalkan kembali Humas Acara, Mbak Nazira Senur. Banyak fansnya ternyata. Fansnya banyak banget ternyata ya. Dan terakhir, Ketua Humas Penjurian, di mana kita juga pernah papasan dulu bekerja di film, Mbak Michael Ratna Wijayati. Yes, kalau gitu inilah dia Ketua Komite FFV dan juga Ketua masing-masing bidang dari Festival Film Indonesia 2024 sampai 2026. Kita boleh berfoto bersama, boleh lebih merapat lagi, boleh bergeser ke sebelah kanan kirinya. Oke, kita akan foto bersama. Silakan teman-teman media boleh diabadikan, teman-teman bapak-bapak, ibu-ibu boleh lihat dulu ke sebelah kiri. Lihat dulu ke sebelah kiri, sebelah kiri. Ini momen yang sangat luar biasa, jadi teman-teman media menjadi saksi akan akhirnya Festival Film Indonesia 2024 di tangan dingin orang-orang hebat yang ada di depan kita ini. Ya, di tengah, boleh di tengah. Silakan, ada official fotografer kita juga di tengah. Ya, silakan di tengah depan, tengah belakang boleh kasih pandangan ke tengah belakang. Ada teman-teman di tengah belakang. Yes, yang di depan boleh bergantian katanya. Oke, aman. Sebelah kanan sekarang. Silakan sebelah kanan. Sebelah kanan. Baik, sebelah kanan. Baik, kiri masih ada sedikit lagi, boleh sebentar. Di sebelah kiri masih ada yang belum kebagian tadi. Sebelah kiri. Kiri, aman, kiri. Oke, terakhir di tengah, silakan teman-teman di tengah. Oke, yuk, yang di belakangnya silakan. Oke, terima kasih teman-teman media. Nanti kita berikan kesempatan lagi, kami persilakan untuk menempati tempat yang sudah disiapkan sesuai dengan nama-namanya, karena kita akan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman media yang ada di sini setelah tadi dipaparkan dari Pak Mahendra dan kemudian Ibu Vivian, dan dilanjutkan oleh Mas Aryo Bayu sebagai Ketua Komite Festival Film Indonesia 2024 sampai 2026, memperkenalkan ketua bidang dari masing-masing di Festival Film Indonesia 2024. Menarik memang saat
peluncuran ini dan pengumuman ini melihat dukungan dari pemerintah, kemudian dari sineas bekerja sama untuk kolaborasi yang sangat luar biasa ini. Mas Bayu dipercaya menjadi Ketua FFI, Komite FFI 2024 sampai 2026 beserta jajaran anggota komite yang baru. Apa yang dilakukan dan ingin dicapai bersama dengan pengurus dari periode ini, Mas Bayu? Silakan, boleh ke teman-teman media. Pertama-tama saya juga merasa ekosistem film itu penting tidak hanya untuk Indonesia tapi bagi saya pribadi. Setelah menjelajahi atau merandai selama 18 tahun, saya itu merasa beruntung dan merasa privilege bahwa ternyata seni bisa menjadi platform atau tempat yang mendukung orang-orang seperti saya. Orang-orang yang berpikir kreatif, saya rasa, dan orang-orang yang mungkin bisa dikatakan artistik. Jadi mungkin pertama ya Mas, saya juga ingin berterima kasih kepada ketua komite sebelum-sebelumnya, sahabat-sahabat saya seperti Lukman Sardi, seperti Reza Hadian, di mana mereka itu kerjanya sangat luar biasa. Dan saya pun menyaksikan kinerja mereka selama beberapa tahun ke belakang. Dan kami di komite 2024 hingga 2026 ini ingin berupaya untuk terus mengadvokasi FFI sebagai institusi penting di mana industri film itu sangat integral dan sangat berkontribusi terhadap landscape kebudayaan, terhadap yang saya katakan tadi landscape kesenian dan juga perekonomian. Kami ingin terus berupaya untuk menjaga fungsi FFI sebagai katalisator kreativitas dan kami berkomitmen untuk terus mendukung keragaman suara, mendorong dialog, keterwakilan, inklusivitas, dan pastinya untuk memperkaya dan merayakan keunggulan sinematik Indonesia. Untuk apa? Agar film Indonesia bisa terus menginspirasi penonton dan masyarakat untuk terus terlibat dalam kekuatan yang kami sebut kekuatan transformatif yang dimiliki oleh sebuah cerita atau storytelling. Dan juga saya ingin menambah dengan perkembangannya industri film, harapan kami Festival Film Indonesia akan tetap menjadi platform perfilman yang sangat diperlukan untuk memperjuangkan inovasi, memperjuangkan diversifikasi, dan memperjuangkan ekspresi artistik dalam sinema, Mas Dias. Yes, itu dia Mas Aryo Bayu. Tapi yang menarik adalah tema di Festival Film Indonesia 2024, Merandai Cakrawala Sinema Indonesia. Ini kata-kata yang sangat luar biasa yang mungkin boleh dijelaskan lagi ke teman-teman media. Latar belakang pemilihan dari tema ini seperti apa, Mas Bayu? Silakan. Ideationnya ini sebenarnya diinsepsikan oleh Mas Budi, sahabat saya. Tapi grand theme-nya atau tema besarnya itu berunsur 3. The past, the future, and the present. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Di mana pemaknaan masa lalu bisa diartikan bagaimana Indonesia bisa tetap melestarikan dan mempromosikan warisan sinematik Indonesia. Mungkin tujuannya sebagai contoh, kalau seandainya kita bisa terus meninjau kembali sinematik klasik dan mengakui kontribusi seniman visioner zaman dulu, saya rasa pastinya akan membantu Indonesia untuk mendidik dan menginspirasi generasi baru pembuat film di masa depan. Dan kedua yaitu memeluk, mengakui dan menghormati capaian-capaian hari ini agar kita bisa terus maju dalam transformasi dan terus bisa berprogres. Unsur ketiga adalah future thinking dan juga pastinya masa depan, di mana Indonesia, harapan kami dengan adaptasinya dalam kemajuan teknologi dan cara bercerita, Indonesia akan terus mampu elevasi dan membentuk capaian-capaian baru dari cara kita bercerita. Jadi kurang lebih dari 3 unsur itu lahirlah Merandai Cakrawala Sinema Indonesia, di mana pemaknaan lainnya adalah menjelajahi cakrawala perjalanan nuansa-nuansa sinema Indonesia dan dinamikanya. Dan pastinya ya perjalanan atau proses yang sudah dilewati sinema Indonesia tentu penuh dengan banyak tantangan dan rintangan, tapi dengan sinergi, dengan kekuatan artistik dan determinasi kuat yang dimiliki oleh seluruh stakeholders perfilman, seluruh proponen perfilman dan juga individu di dunia perfilman, kita tetap mampu berkolaborasi dan menyuarakan suara kita lewat medium cerita. Itu yang ruang ekspresi itu yang saya selalu dambakan, dan saya senang berada sebagai salah satu eksponen dalam dunia film. Dan mungkin terakhir ya, jadi tema ini memiliki banyak harapan dan makna pastinya Mas Dias, dan kami dari Komite Film Indonesia
juga akan terus mendorong dan mendukung para insan perfilman Indonesia untuk terus bercerita. Tepuk tangan untuk Mas Aryo Bayu. Sebelum ke Prilly, tapi ada satu pertanyaan dulu nih ke Mas Aryo Bayu. Karena kan sebelumnya kita tahu ketua komite adalah di periode sebelumnya ada Reza Rahadi ya, kemudian ada Mas Lukman Sardi juga gitu. Nah, sempat ngobrol-ngobrol nggak sama Mas Lukman sama Reza menjadi seorang ketua komite tuh apa dan pesannya gimana Mas Bayu? Pastinya sempat, Mas. Karena jargon di kementerian tupoksi ya, tugas pokok dan fungsi, itu menjadi penting. Mungkin lebih tepatnya di saat saya ngobrol dengan Lukman dan juga dengan Reza, saya mencari DNA film festival itu sendiri, Mas. Karena kembali lagi kalau kita bertujuan dalam arti first principles thinking ya, saya itu pengen tahu akarnya apa sih, agar harapannya itu kita bisa memekar ke industri film yang lebih blooming lagi lah istilahnya. Jadi pasti ada, saya ngobrol dengan Lukman, saya minta juga pendapat dan perspektifnya, apalagi dengan sahabat saya Reza. Zak, kemarin gimana sih ketua FFI? Tolong dong, patokannya apa saja, parameternya apa saja, KPI-nya apa, dan matriksnya. Tapi terutama bagi saya, DNA dan rohnya itu yang penting saya pahami, dan harapannya juga bisa kita tanamkan di komite yang baru, agar harapannya kembali lagi FFI menjadi platform film yang unggul. Amin. Terima kasih Mas Aryo Bayu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dengan pertanyaan dari teman-teman media. Kita ke Prilly Latukonsina di sini sebagai ketua pelaksana untuk Festival Film Indonesia 2024, akan berkolaborasi dengan Mas Aryo Bayu. Ini gimana dengan komite yang lain juga? Gimana Prilly pada saat terpilih, dan coba boleh ceritakan ke teman-teman media akan seperti apa untuk kolaborasi untuk di FFI 2024 ini, Prilly? Pastinya merasa sangat terhormat sekali bisa dipilih dan ditawarkan sama Kak Aryo Bayu ya. Waktu itu ditelepon dulu, habis itu kita ketemu dan kita ngobrol dan berdiskusi. Akhirnya kayaknya chemistry-nya dapat nih kita berdua ya. Terus akhirnya yaudah, aku bergabung di komite hari ini menjadi ketua pelaksana bersama Mas Budi dan Superwoman di belakang aku ini semuanya. Superwoman loh. Jadi sebenarnya di sini aku juga belajar banyak banget sama Superwoman di belakang aku ini, dan rasanya sangat menyenangkan sekali kerjanya. Awalnya pasti khawatir karena di komite sebelumnya aku terpilih menjadi duta 2 tahun berturut-turut ya. Jadi lumayan udah bisa mengenal timnya di belakang seperti apa. FFI sendiri bagaimana, karena mengikuti kegiatan dan perjalanannya dari 3 tahun ke belakang. Lalu sekarang menjadi ketua pelaksana pastinya berbeda dong tugasnya sama duta, dan belajar sama yang terdahulu sudah pernah bertugas di FFI, dan menyenangkan sekali ternyata bekerjanya. Banyak yang bisa kita bahas, banyak yang bisa kita buat juga program-program ke depannya, dan yang pasti tujuannya sama, ingin membuat perfilman Indonesia, festival film Indonesia yang pasti lebih baik lagi dan bisa menjadi wadah untuk industri film Indonesia itu sendiri. Ya, seperti tema kita di FFI 2024 ini kan merandai, ya kan, menjelajah. Gak hanya kepada insan perfilman ya, tapi juga yang penting kita lihat adalah penonton perfilman Indonesia nih, Pril. Nah, sebagai wakil Gen Z gitu ya. Aku Gen Z ya? Ada nggak, Pril, atau gimana secara untuk FFI Festival Film Indonesia 2024 ini lebih meluas lagi, nggak hanya dari insan film yang ikut serta di dalam industrinya, tapi juga penontonnya? Seperti apa, Pril? Silakan. Di pertemuan pertama kami ya Pak, itu udah mendapatkan pesan dari Pak Mahendra. Pokoknya ingin FFI itu lebih kembali lagi ke masyarakat. Dan pastinya sebagai ketua pelaksana dan tim kerja pelaksana juga kita sudah menyiapkan program-program. Belum bisa dibocorin hari ini, karena biar penasaran dulu nih ya. Tapi yang jelas program-program itu akan membuat Festival Film Indonesia lebih dekat lagi ke masyarakat. Sebenarnya sudah dekat yang kemarin-kemarin juga kita dengan adanya nominasi pilihan penonton, itu kan kita sudah melibatkan masyarakat juga. Tapi program-program Road to FFI-nya kita sudah menciptakan agar Festival Film Indonesia lebih bisa melibatkan penonton. Karena tanpa penonton, film Indonesia industrinya tidak mungkin seperti hari ini, yang luar biasa dihargai sekali di internasional, penontonnya banyak, bioskop sekarang sudah mulai ramai, dan kita sudah pulih ya dari kemarin musibah pandemi gitu, dan sekarang sudah merajai bioskop Indonesia. Kita menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Jadi ya pasti Festival Film Indonesia selain menjadi wadah sineas dan industrinya, tapi juga menjadi wadah penonton Indonesia itu sendiri.
Tepuk tangan untuk Prilly Latukonsina, Ketua Pelaksana Festival Film Indonesia 2024. Terima kasih Prilly. Kita ke Mas Budi Irawanto. Mas Budi, menarik saat di Festival Film Indonesia.